Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang dan kembali berjumpa bersama saya Agus Wahyu Widodo ya. Nah, pada kali ini terima kasih pada waktu setelah ba'da sholat zuhur ini ya, kita istirahat, yaitu menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari para viewers, terutama yang kemarin sudah JB kita ya. Namun sebelumnya silahkan bantu saya untuk menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis dan nanti akan mendapatkan video berlangganan gratis dari kita. Jangan lupa bunyikan lonceng yang permanen, tekan like, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menyempurnakan video-video saya. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan share untuk berbagi pengalaman. Baik, terima kasih. Langsung saja saya ucapkan kepada saudara saya, yaitu Om Riki yang ada di Balikpapan ya, yang kebetulan saat ini menetap di sana ya. Nah, ini kebetulan orang tuanya Om Riki ini dari Jawa ya. Bapaknya dari Blitar, ibunya dari Tulungagung ya. Jadi saat ini dia menetap di Balikpapan ya. Itu saja, dan terima kasih pertanyaannya tentang permarmutannya ya. Nah, makanya kalau kita tidak bisa menjelaskan lewat WhatsApp, kita jelaskan lewat aplikasi video seperti ini biar lebih bisa diterima gitu ya Om ya. Jadi kita tidak perlu ke kandang, hanya cukup penjelasan-penjelasan saja ya. Nah, terima kasih. Yang pertama saya ingin menyapa kepada saudara-saudara yang ada di Marmut Indonesia ya. Halo, selamat siang teman-teman, saudara-saudara yang ada di grup Marmut Indonesia, dan juga teman-teman yang di sedulur Guinea Pigs, dan juga teman-teman yang ada di KPBM Indonesia tentunya ya. Nah, pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Om Riki yang ada di Balikpapan tentunya ya. Nah, dari kemarin ya, menurut keterangan dari Om Riki, dia mengikuti video ternak kita ya. Nah, kebetulan alhamdulillah melalui grup WhatsApp Indonesia yang dinamakan Grup Marmut Indonesia ya, kita bisa bertemu ya, walaupun tidak bertatap muka, tapi secara komunikasi seperti ini itu lebih bagus, dan alhamdulillah menjadi tambah saudara baru ya. Baik, perkenalkan saya Agus Wahyu Widodo, Om Riki ya, dari Tulungagung juga ya. Kebetulan kita memang saat ini menggalakkan tentu saja tentang peternakan marmut ya, dan peternakan-peternakan yang agar lebih berkembang ya, tentunya peternakan marmut khususnya ya, kelinci dan lain sebagainya ya. Nah, untuk yang pertama, pertanyaan dari Om Riki ini ya, saya jawab. Nah, untuk postur marmut yang lebih besar ya, tentu saja ini yang menjadikan kendalanya, ini yang menjadi pertanyaannya, yaitu Om Riki itu menanyakan tentang postur. Nah, postur apa jenis marmut ya? Jenis marmut apa yang posturnya lebih besar? Seperti itu ya tentunya ya. Nah, kalau untuk kita pribadi ya Om ya, karena kita yang sudah sering terjun di kandang dan lain sebagainya, postur yang paling bagus ini sebetulnya bukan dari hias atau lokal ya, tapi setidaknya memang kalau kita mengarah kepada kuliner atau konsumsi, sebaiknya ini memilih yang lokal super. Jadi artinya yang daging ya ini ya. Ini bisa didapatkan di teman-teman yang ada di grup Marmut Indonesia, ini ada ya. Jadi mulai dari nanti ada informasi termasuk Om Yudi Prayogo, termasuk Om Andi, ini bisa bertanya ke master-master yang ada di grup Marmut Indonesia, yang jelas walaupun begitu ya tetap naungannya dengan peternakan marmut ya, tentu saja. Bisa saya, bisa Om Andi, bisa Om Ramadan, bisa Om Rizky ya, dan lain-lain lah, kawan-kawan ini banyak yang siap membantu untuk mewujudkan pencerminan dari ternak perkembangbiakan marmut tentunya ya. Nah, jadi seperti itu Om Riki ya. Jadi mengenai postur ya, sebetulnya kalau postur itu kita tidak terlalu memperhitungkannya, tapi kalau ini sudah masuk ke pasar,
sudah masuk ke konsumsi, ini daging ya. Kalau postur yang lebih besar nanti bibitnya ini bisa didapatkan di teman-teman seperti Om Iwan, seperti Om Yudi dan lain sebagainya. Nah ini banyak sekali teman-teman yang sudah memiliki kapasitas yaitu marmut postur yang agak sedang ke sampai besar, ini berukuran 500 gram ini minimal ya. Kalau tidak salah yang sering saya ikuti di grup dan mungkin banyak teman-teman yang Jepri ke kita ya tentang penjelasan mengenai penyakit, cara menangani dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu ya. Karena ya walaupun bagaimanapun kita ingin sama-sama berbudidaya ya, peternakan kita biar lebih besar ya, bisa sampai merambah ke pelosok dunia tentunya ya, khususnya Tulungagung dan ya di seluruh pelosok Nusantara tentunya ya. Dan terima kasih Om Riki, pertanyaannya yang pertama mengenai bentuk atau postur tubuh yang ideal atau mungkin yang apapun yang termasuk yang jelas konsumsi nanti arahnya ya. Atau pakan ternak itu dalam arti seperti ular, buaya itu ya dan lain sebagainya, atau afkir ya istilahnya ya. Terus pertanyaan dari Om Riki yang kedua yakni mengenai makanan ya. Nah seperti Om Riki menanyakan bagaimana kalau marmut ini diberikan ampas tahu, pelet kelinci, pur babi, pur ayam dan kulit pisang. Kalau kita menggambarkan sekali lagi untuk makanan ya, ketika dulu itu marmut belum dibudidayakan, ini di dunia pertanian atau perkebunan ini dikatakan hama ya Om ya. Di marmut, kelinci itu hama. Sama seperti burung pipit, burung finch atau mungkin burung manyar, burung emprit ya, sejenis-jenisnya seperti burung bengkek buto atau mungkin ya burung-burung yang merugikan dulu seperti burung hantu, ini dulu dianggap hama teman-teman ya, seperti tikus itu hama. Nah makanya marmut sendiri pun di sini juga dikatakan hama, makanya sangat dimusuhi oleh petani ya. Tetapi karena marmut itu melalui proses perkembangan zaman kawin silang ya, di alam liar melalui kawin silang dan lain sebagainya, nah ini dibudidayakan akhirnya dikarantina oleh ya mungkin penemuan-penemuan khusus ya yang tidak bisa kita menjelaskan tentunya ya. Jadi akhirnya sampai terbentuklah marmut yang tersebar di seluruh pelosok dunia ya, terutama yang ada di negara kita Indonesia ya tentunya, sampai berbentuk marmut lokal seperti itu ya. Entah melalui berapa kawin silang kita tidak bisa meneliti penuh karena data-datanya yang jelas itu bisa dibaca di Google ataupun di perpustakaan pusat tentunya ya, tentang hewan-hewan penemuan seperti ya kelinci, marmut, kucing ataupun ya dan lain sebagainya. Nanti ada websitenya, saya lupa, nanti bisa mendapatkan informasi dari Google tentunya ya. Nah seperti contohnya makanan ya, seperti marmut itu awal mulanya untuk makanan kan rumput di alam liarnya dulu ya, tapi setelah melalui proses atau karantina tertentu ya, meskipun diberikan seperti ampas tahu, pelet kering, pur babi, pur ayam dan kulit pisang tidak ada masalah. Jadi semua itu tergantung dari kebiasaan kita dan bagaimana keadaan lingkungan daerah kita. Misalkan walaupun punya uang ingin ampas tahu, pelet kering, pur babi atau mungkin kulit pisang kita membeli atau dan lain sebagainya, tidak ada masalah kalau kita memberikan pakan itu ke marmut kita. Tapi kalau di alam atau di sekitar lingkungan kita ada rumput, kenapa tidak diberikan rumput? Karena bagaimanapun sebelum marmut itu melalui proses karantina tertentu sampai akhirnya dapat dibudidayakan dan diresmikan serta dibudidayakan oleh semua orang tentunya ya, kenapa tidak diberikan rumput atau sayuran atau buah? Itu yang lebih mudah didapatkan. Nah kalaupun di tempatnya Om Riki dekat dengan pertokoan, perbelanjaan atau pasar yang kaitannya misalkan banyak sayur dan buah di situ yang dibuang di sampah mungkin masih utuh, sudah tidak layak makan oleh manusia tentu saja ya, tidak layak konsumsi, kenapa itu tidak kita manfaatkan ya? Jadi tidak masalah seperti ampas tahu itu juga tidak masalah, pelet kelinci, pur babi, pur ayam atau kulit pisang sebetulnya tidak ada masalah ya, bagus-bagus saja ya. Tapi kita juga harus bisa memperhitungkan
keuangan, waktu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ada sedikit waktu, misalkan untuk ngarit dan lain sebagainya, kenapa itu tidak kita manfaatkan? Nah, tentu saja seperti itu. Nah, untuk populasi saya Om ya, yang terima kasih ya. Ini untuk makanan sudah jelas ya Om ya. Terus yang ketiganya, kemarin pertanyaannya dari Om Riki mengenai populasi ya. Nah, untuk populasi atau kepadatan di dalam kandang itu sendiri sebetulnya dari awal sudah kita ceritakan di vlog sebelumnya ya. Dari awal kita punya 10 indukan sama 1 ekor pejantan ya. Jadi 10 indukan sama 1 ekor pejantan itu dulu memang kita mempunyai ya. Kita beli sedikit ya, akhirnya berkembang sampai menjadi ya kurang lebih, karena sekarang sampai berapa ya, 87 ekor kalau tidak salah ya, 87 ekor. Tapi sebetulnya kalau kita betul-betul bisa mempertahankan ini bisa sampai ya kurang lebih 100-an lebih harusnya ya, sampai 200 mestinya. Tapi karena setiap kita budidaya atau beternak ya, sekali kita posting ke Facebook didatangi rumah kita ya, orang mau beli tiba-tiba di depan rumah, mau tidak dilepaskan bagaimana, karena kondisinya di dalam kandang juga banyak ya, ada 30 lebih. Kalau kita pertahankan ya, sebetulnya kalau masalah makanan kita tidak masalah ya. Setiap hari saya ngarit, dulu waktu itu juga masih sedikit pelihara kambing 2 kalau tidak salah ya Om ya, pelihara kambing 2 ya. Mau tidak dilepas bagaimana, dilepas itu nanti tidak berkembang biaknya juga lama gitu. Tapi ya mau bagaimana lagi ya, karena itu juga permintaan dari ya anak-anak SD, SMP lah, mau bagaimana lagi tidak melepas ya. Jadi kalau populasi saat ini yang jelas kandang Fadilah Farm sendiri di tempat kita tentunya menggalakkan lagi ya. Kalau populasinya dulu sampai ya 87 lebih Om, karena kita memang betul-betul merawat ya, sampai kita belikan ke teman-teman yang ada di kawasan Kediri juga, kita pernah ngambil di Blitar juga ya. Jadi makanya semua peternak-peternak yang pernah berhubungan dengan kita itu makanya induknya berapa itu makanya kita kembang biakkan ya. Jadi kita memang kebanyakan indukan di sini ya. Nah, maka dari itu seperti populasi saat ini yang ada di kandang ini tinggal sedikit Om ya. Jadi perlu digalakkan kembali ya. Nah, terus yang selanjutnya tentang perbedaannya marmut atau mungkin lokal atau hias, ini bedanya sangat banyak ya. Kalau marmut lokal tentu saja itu lebih mudah perawatan, lebih mudah dibudidayakan dan mudah didapatkan bibitnya ya. Kalau hias itu memang betul-betul harus penghobi dan merawat dengan secara khusus tentunya ya. Dan terima kasih Om Riki, demikianlah penjelasan kita pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan ini, dan terima kasih telah mengikuti video saya, dan silahkan nanti ikuti video kita yang berikutnya. Apabila ada pertanyaan silahkan lontarkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, saya Agus Wahyu Widodo, pamit undur diri dulu dari hadapan Anda. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mengikuti.